Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Setelah Dewa Kekosongan muncul secara tiba-tiba, sebuah suara seperti guntur yang teredam perlahan keluar dari sana. Kita ketahuan, kata Xiao Yueli sambil sedikit mengernyit. Tidak, ini bukan Bahtera besar dan kompas terbang ini seharusnya tidak dapat dilacak. Jadi seharusnya pasti ada sesuatu sehingga Taisu bisa mengunci kita. Jawab Xiaoyan perlahan. Saat ini kecuali Feng Xiu dan orang lain di kompas tidak ada kemungkinan akan ada masalah. Jadi pasti datang dari kalangan mereka. Bagaimanapun orang-orang Feng Xiu pada dasarnya terbunuh dalam pertempuran itu dan hanya sedikit orang yang tersisa. Oleh karena itu, Feng Xiu juga segera menyadari masalahnya, sehingga warna kulitnya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan serius. Senior, saya tidak tahu. Sebagai generasi sensi, saya tidak akan pernah melakukan sesuatu yang berbahaya, dan saya bersumpah demi hidup saya. Namun Xiaoyan mengabaikannya. Sebaliknya, dia melihat ke arah Dewa Kekosongan, dan dia berkata perlahan, Tuya, salah satu dari 3 bersaudara. Ini akan menyelamatkan beberapa masalah. Segera, mulut Dewa Kekosongan perlahan terbuka, dan prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya berkerumun mengenakan baju besi dewa palsu. Meskipun kekuatan mereka sepenuhnya bergantung pada baju besi dewa palsu, namun kekuatan sebenarnya adalah kuantitas yang tidak terbatas. Ayah, biarkan saya menangani orang ini. Xiao Yueli maju selangkah, kemudian sebuah cahaya hitam berkedip di tangannya. Pada saat yang sama, sabit Dewa Kematian tiba-tiba muncul di telapak tangannya, dan momentum yang sangat luar biasa saat Xiao Yueli mengayunkannya. Yueli, kita adalah tim sekarang. Bahkan jika Anda harus mengambil tindakan, Anda tidak bisa maju sendirian untuk menghancurkan musuh. Dengan cara ini, kita akan mengeluarkan kerugian paling minimum, dan ini adalah pilihan terbaik, kata Xiaoyan dengan tegas. Namun saat ini, Xiao Yueli penuh dengan niat membunuh, karena dia sudah terlalu lama tertekan di dunia bawah. Sekarang Xiao Yueli berharap dengan sapi Dewa Kematian di tangannya, dia bisa memenggal kepala para prajurit Taisu ini. Hanya saja Xiaoyan berdiri di depan, bagaimanapun kekuatan musuh saat ini tidak diketahui. Dan kekuatan Tuya dan prajurit Taisu di belakangnya tidak lemah, dan semua telah mencapai keadaan dewa. Namun, meskipun levelnya tidak terlalu tinggi, tapi masih dapat mengandalkan restu dari baju besi dewa palsu. Sehingga sekarang, kompas Xiaoyan dengan cepat dikelilingi oleh prajurit Taisu dari 3 lapisan dalam dan 3 lapisan luar. Bahkan jumlahnya mereka mencapai ratusan ribu. Hanya saja untuk Taisu ini bukan hal yang aneh lagi. Melihat pemandangan ini, wajah Feng Xiu tiba-tiba berubah lagi. Bahkan setelah mendengar nama Tuya, dia lebih gugup. Pada saat ini, di dalam Dewa Kekosongan, sebuah sosok mengenakan baju besi berat yang memegang tombak, memancarkan momentum yang luar biasa. Setelah sosok itu muncul, anak anjing yang berdiri di samping kaki Xiao Yueli, tiba-tiba dia menggeram pelan dan gigi terbuka. Adapun sosok yang berdiri di belakang Tuya, ada 7 atau 8 sosok yang memancarkan aura ganas. Ada begitu banyak Taisu di dalam, tapi hanya ada 10 orang yang memiliki jiwa. Ternyata mereka juga sangat pintar. Jika perang bisa dimenangkan oleh mereka, hanya akan ada korban sedikit. Dan ini memang metode yang sangat bagus. Setelah kekuatan jiwa alam Xiaoyan menyapu, dia dapat memeriksa aura orang-orang ini dengan jelas. Namun perang tidak bisa dihindari. Jadi Xiaoyan tidak terlalu banyak berpikir dan hanya ingin memusnahkan mereka semua. Segera, Tuya di kejauhan melambaikan tombaknya yang membuat angin kencang bertiup ujung tombak. Dan langsung menunjuk ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Bunuh! Tuya tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya satu kata yang keluar dari mulutnya. Namun ratusan ribu prajurit Taisu di sekitarnya langsung bergegas mengerumuni Xiaoyan dan lainnya.
Melihat itu, sosok Long Yi juga segera bergerak dan berubah menjadi bayangan besar. Kemudian menyapu ke arah kerumunan prajurit Taisu. Setelah beberapa saat, bayangan besar itu perlahan-lahan memadat. Baru saat itulah semua orang dapat melihatnya dengan jelas bahwa Long Yi berubah menjadi seekor naga. Hanya saja ukuran besarnya sangat keterlaluan. Adapun para dewa abadi dari dunia kuno, dewa iblis abadi dikompas dengan pengalaman tempur sebelumnya. Di mata mereka, para prajurit Taisu ini hanyalah prajurit lemah dan tidak sulit untuk membersihkannya. Namun sebelumnya, puluhan ribu orang melakukan aksi secara bersama dan sekarang jumlah mereka jauh lebih sedikit. Jadi dalam situasi ini mungkin akan sulit untuk diselesaikan. Meskipun mereka juga melihatnya sendiri dalam pertempuran sebelumnya. Bahkan para prajurit Taisu ini tidak kuat. Namun jika jumlah orang di pihak Xiuyan tidak mencukupi, ratusan orang dari mereka harus menghadapi ratusan ribu prajurit Taisu dan memiliki baju besi dewa palsu. Jadi tidak mungkin untuk memusnahkan mereka dengan mudah. Pada saat ini, 100 dewa abadi dari dunia kuno, dewa iblis abadi telah memimpin dalam mengambil tindakan. Setelah Long Yi berubah menjadi naga, dia juga bergegas ke medan perang, dan mereka masih bisa membedakan posisinya sendiri. Adapun semua orang di tim Fearless, mereka tidak bertindak dengan gegabah. Bagaimanapun, mereka sedikit lebih lemah dari yang lainnya. Jadi lebih baik memasuki medan perang nanti. Lagi pula, dengan jumlah prajurit Taisu, itu juga membuat takut semua orang di tim Fearless. Bagaimanapun mereka tidak pernah berkonfrontasi langsung dengan Taisu. Lagi pula, prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya terbang dalam kehampaan. Jika kekuatan mereka tidak cukup, maka akan terjadi pengepungan dan penindasan besar-besaran. Dan itu masih sangat berbahaya, sehingga mereka mungkin akan kehilangan nyawa mereka dengan mudah. Jadi saat ini, dalam pertempuran pertama, lebih baik menyerahkan pada keabadian dewa dari dunia kuno, dewa iblis abadi. Tentu saja, mereka juga tidak perlu khawatir tentang kekuatan Long Yi. Sekarang dia telah lama membangkitkan garis keturunan Su Jiuyin dan kekuatan tubuh fisiknya. Saya khawatir dia tidak akan lebih lemah dari Xiuyan. Hai, apa yang Anda lakukan di sini? Cepat pergi dan bunuh mereka. Xiu Yueli menendang anak anjing di sampingnya, sehingga anak anjing itu hanya bisa pergi dengan rintihan yang terdengar. Setelah anak anjing lucu itu terbang keluar, rambut di tubuhnya tumbuh secara tiba-tiba, dan ukuran tubuhnya langsung membesar hingga ratusan kaki. Kemudian dua kepala tumbuh terpisah di sampingnya, dan dia membuat suara gemuruh yang memekakkan telinga. Jelas, anjing neraka berkepala 3, juga dibawa kepemimpinan Xiu Yueli. Hanya saja kekuatan Long Yi yang bisa maju pesat dalam waktu sesingkat itu. Melihat bayangan yang perlahan memadat di udara, bahkan dalam ketiadaan saat itu, sosok naga Long Yi muncul. Menjadikan segala sesuatu di sekitarnya tampak tidak penting. Bahkan Dewa Kekosongan Taisu pun tidak sebesar kepalanya. Segera sosok naga Long Yi membuka mulutnya, kemudian daya hisap yang luar biasa menelan prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Namun, meskipun semuanya terjadi di depan mata Tuya, tapi dia bahkan tidak merasa panik sedikit pun. Karena masih ada aliran prajurit Taisu yang bergabung di medan perang yang keluar dari Dewa Kekosongan. Namun matanya tiba-tiba tertuju pada Xiuyan dan Xiu Yueli pada kompas. Saya belum pernah melihat Anda sebelumnya, jadi Anda seharusnya menjadi bala bantuan baru. Lagi pula, alam dewa kuno telah dikalahkan, jadi tidak ada lagi bala bantuan di Kampaan Yun Timur. Sekarang kalian juga akan ditelan hidup-hidup Taisu. Tapi terserah pada Anda untuk menunggu, karena kalian hanyalah belalang sembah yang mencoba menggunakan lengannya untuk melawan kereta. Suara dingin Tuya keluar, kemudian baju besi berat di tubuhnya bersinar dengan kilau. Sekilas yang menunjukkan dia memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, dan itu juga sepertinya disesuaikan dengannya. Adapun tombak di tangannya juga tidak biasa.
Bagaimanapun itu semua dibangun oleh teknologi stick yang lebih kuat dari pedang pengejar jiwa kekosongan yang Xiaoyan temui sebelumnya. Serahkan Tuya pada saya. Ayah, dia terlalu sombong, kata Xiao Yueli dengan marah. Jika bukan karena Xiaoyan menghentikannya, dia pasti telah mengambil tindakan. Karena sesuai dengan karakternya, saya khawatir Xiao Yueli telah membunuh Tuya 800 kali. Hati-hati, menurut saya orang ini tidak sesederhana. Lagi pula ada yang aneh dengan ketiadaan di sini. Xiaoyan menggunakan jiwanya untuk mengirim pesan itu kepada Xiao Yueli. Alasan mengapa Xiaoyan tidak mengambil tindakan gegabah karena Xiaoyan merasa ada yang aneh di sekelilingnya. Mereka seharusnya menyiapkan semacam susunan formasi pembunuhan. Tapi kalau itu hanya pembatasan, dengan keberadaan Goyan, itu tidak akan menjadi masalah. Setelah memikirkan hal ini, Xiaoyan memasukkan lengannya ke dalam jubahnya dan segera membangunkan Goyan lagi. Goyan, hancurkan semua pembatasan di sekitar sini. Setelah suara Xiaoyan jatuh, Goyan langsung bergegas keluar. Kemudian dia dan Xiao Yueli saling berpandangan. Setelah beberapa saat, Goyan mengerti dan tubuh mereka segera bergerak secara bersamaan. Kemudian bayangan gelap dan kilatan cahaya guntur. Dia berlari langsung menuju Tuya dan yang lainnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun tujuan Xiao Yueli sangat jelas. Kemudian sabit kematian di tangannya berputar-putar dengan udara hitam. Namun saat Xiao Yueli mendekat, dia mengangkat tangannya dan menyerang ke arah Tuya. Hanya saja Tuya sama sekali tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, dia tiba-tiba melangkah mundur dan kembali ke Dewa Kekosongan Taisu secepat mungkin. Pada saat yang sama, beberapa sosok yang sebelumnya berada di belakang Tuya melangkah maju untuk menahan serangan Xiao Yueli. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.